Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan di sore hari ini bisa berkumpul di sini ya. Untuk kita bawakan materi atau mata kuliah asuhan kebidanan 4 patologi 2 ya. Ini kita masuk patologi. Kalau kemarin-kemarin di waktu kita tingkat 1 semuanya fisiologi. Sekarang kita sudah masuk patologi dan ini pertemuan ke-11 ya. Sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan. Baik. Semua hari ini sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Bagaimana puasanya, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Baik, saya efisienkan waktu. Kita masuk di pertemuan ke-11 ini untuk mata kuliah patologi ya. Kita masuk di gawat janin. Untuk patologi pada sore hari ini kita membahas tentang gawat janin atau fetal distress. Baik. Sebelumnya kan kalau saya mau masuk biasanya kita lihat memang nih, karena sudah saya bagikan bahwa materinya untuk minggu depan ini dan ini. Iya. Ya. Jadi sebentar saya pada saat menjelaskan sudah ada bayangan karena sebelumnya kita sudah buka-buka ya, baik di buku ataupun di Google ya, di internet. Ya, sudah buka-buka sebelumnya ya. Jadi saya menjelaskan agak cepat tapi tetap terisi. Maksudnya tetap nyambung karena sudah kita lihat sebelumnya. Ibu. Ya, baik. Nih. Fetal distress atau gawat janin ini kasih masuk di kepala tak dulu. Patologi yang kita bahas pada sore hari ini adalah gawat janin atau fetal distress. Adalah kondisi di mana janin kekurangan oksigen. Simpan di kepala, kekurangan oksigen pada masa kehamilan atau persalinan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan menurunnya gerakan janin. Menurunnya gerakan janin, perubahan detak jantung, melemah atau tidak beraturan. Ya, kita garis bawahi di sini persalinan dulu ya. Ya, kita garis bawahi kondisi ini biasanya ditandai dengan menurunnya gerakan janin. Jadi pada saat ada pasien datang di ANC atau INC, intranatal care atau antenatal care, tapi kita fokus di persalinan dulu ya. Pergi pegang perutnya, kasih, kan ibunya datang nih ke kita di ANC ya, datang. Dia bilang, Ibu bidan, perutku janinku. Kalau dia kan bahasakan bayinya ya, tapi kalau masih dalam kandungan kita bahasakan janin ya. Janin bayiku tidak terlalu bergerak, artinya masuk di sini gerakan janin ya, dengan penurunan gerakan janin. Nah, ingat lagi di sini gawat janin. Nah, masuk nih gerakan janin berkurang. Bagaimana caranya kita tahu bahwa gerakan janinnya itu berkurang? Pasiennya sendiri tahu. Biasanya dia nendang-nendang Bu bidan, dia gerak siku-siku kiri kanan, tapi saat ini tidak ada. Periksa kalau pasiennya cuma mengatakan seperti itu, kita lakukan pemeriksaan ya. Kita lakukan Leopold, lihat juga perubahan jantungnya. Kalau gerakan janin kita bisa lihat, kita cukup dengan kita menekan 1 Leopold level 4, dengan 1 lagi kita rasakan itu. Pada saat kita Leopold dia ada gerakan atau tidak. Ya, karena biasanya kalau kita ini bayinya aktif pasti ada gerakan. Tapi kalau bayinya dia sudah masuk dengan gerakan janin yang menurun, dia tidak akan bergerak. Kita pastikan lagi di perubahan detak jantungnya untuk mengetahui detak jantungnya normal atau tidak, atau melemah atau tidak, sesuai yang ada di sini ya. Melemah atau tidak, kita lakukan apa? Apa biasanya? Nah, melakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan alat Doppler atau Lenek. Ambil Leopold, tadi Leopold 3 kita sudah tahu, tentukan bahwa posisi janinnya ada di puka, misalkan, atau puki. Kalau puki berarti kita bagikan leneknya atau Dopplernya bagian sini. Hitung, ambil leneknya, hitung. Kan sudah ada praktek yang kemarin, kita ini kan teori ya. Jadi kita lebih menghayal, tapi kalian sudah tahu yang mana itu Doppler, yang mana itu lenek. Sudah paham kan? Ambil di posisi kita dapati tadi di
di level 3 dia ada di posisi pukinya ibu, berarti di punggung kiri ibu. Taruh leneknya di sini atau Dopplernya, ya. Taruh dan hitung DJJ-nya. Ambil jam tangan tak 1 jam, ya. Betul, Bu. 1 menit, astagfirullahaladzim. 1 menit. 1 menit berapa normalnya? 120 sampai 160. Itu normal denyut jantung janin. 120 sampai 160. Hitung pakai 1 menit, ambil jam tangan. Kan kalau kita praktek di bawah di rumah sakit ataupun di puskesmas ambil jam tangan. Dengarkan, duk 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 duk, berapa hitunganmu? Kalau dia melemah berarti di bawah 120. Kalau dia 120 sampai 160 berarti dia normal. Tapi yang di sini kan di materi yang hari ini gawat janin ini melemah atau tidak beraturan. Kita hitung dari melemahnya dulu. Berarti kalau melemah di bawah 120 per menit. DJJ-nya janin di bawah 120 per menit yang kita dapatin. Toh? Betul atau tidak? Udah? Terus tidak beraturan. Biasanya kalau beraturan duk 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 sampai 120 sampai 160. 120 sampai 160. Itu normalnya ya. Dan dia duk 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 duk. Tapi kalau dia lemah, duk, misalkan ya, duk, lama lagi baru duk duk. Ataukah dia duk 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 duk, akhirnya hilang lagi, ya? Paham kita? Karena kita ini di sini menghayal karena ini teori, bukan praktikum, ya. Tapi kita sudah pahami yang mana itu Doppler, yang mana itu lainnya. Kalau Doppler itu kan yang pakai apa? Digital, yang apa? Elektrik, dia yang pakai baterai. Tapi saya sarankan adik-adik kalau dibawa Ki nanti biasanya itu baterainya dia sudah, misalkan nanti kalau di rumah sakit Ki, biasanya baterainya itu kalau dia sudah lemah berarti lebih baik kita pakai lenek yang manual. Dia lebih jelas, maksudnya dia lebih akurat ketimbang yang pakai Doppler, ya. Saya sarankan di situ. Baik, sampai di sini jelas? Ada yang mau tanyakan? Pokoknya setiap kali slide boleh. Ada yang belum mengerti di sini? Kita tanyakan lagi sampai jelas. Mana? Kalau jelas nanti saya itu yang bertanya. Kalau kita ini tidak ada. Tapi kalau memang jelas, ya saya ulang lagi ya. Fetal distress atau gawat janin adalah kondisi di mana janin kekurangan oksigen pada masa kehamilan atau persalinan. Tadi dia datang di ANC berarti kita di kehamilan. Kalau dia di persalinan berarti dia sudah masuk meja untuk melakukan persalinan. Dia masuk di ruangan INC. Ya? Boleh ya? Ya, Bu. Kondisi ini biasanya ditandai dengan menurunnya gerakan janin. Tadi sudah jelas. Jelas ya? Ya, Bu. Saya tanya dulu, jelas tidak? Jelas. Baik, perubahan detak jantung melemah atau tidak beraturan. Jelas ya? Paham nah di sini? Nanti saya kasih ini loh, kasih kuis PR. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Sini. Beberapa gejala lain yang biasa terjadi akibat gawat janin. Ingat, kita menjelaskan tentang gawat janin ya. Yang pertama, janin tak kunjung lahir. Berarti dia masuk gejala akibat gawat janin ya. Janin tak kunjung lahir. Ada apa ini? Berarti kita ini di persalinan ya. Dia sudah masuk di INC, ruangan INC. Janin tak kunjung lahir. Apa penyebabnya? Biasanya janin tak kunjung lahir, penyebabnya apa? Lilitan tali pusat. Satu, lilitan tali pusat. Kedua, apa saja? Letak bayi. Letak bayi, lintang 1 sampai 4. Apalagi? Janin tak kunjung lahir. Kala 2 lama, ya bertus lama. Apalagi tak kunjung lahir? Apanya? Hisnya yang tidak normal, ya his tidak normal banyak. Kalau kita mau bahas satu-satu itu banyak, tapi di sini janin tak kunjung lahir. Beberapa gejala lain yang bisa terjadi akibat gawat janin. Salah satunya janin tak kunjung lahir itu lintang, tali pusat terlilit, HOS yang belum turun tapi pembukaan sudah lengkap dan seterusnya. Banyak ya? Paham ya di sini ya?
kunjung lahir, salah satu dari gawat janin itu janin tak kunjung lahir. Yang kedua, ibu mengalami kram dan perdarahan di vagina. Kramnya itu akibat apa adik-adik biasanya? Kramnya itu akibatnya apa? Biasanya kram di bagian perut. Itu kram lagi biasanya kan kalau ada kram itu berarti his, ya, hisnya ibu untuk biar bayinya lahir kalau hisnya normal. Dan perdarahan di vagina. Ini lagi perdarahan di vagina karena perdarahan di vagina itu sudah belum waktunya lahir sudah ada pembukaan, akhirnya perdarahan. Belum waktunya ada pembukaan, belum waktunya lahir sudah ada perdarahan. Lihat juga berapa minggu itu, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya, ada penjelasannya ya. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Ibu mengalami kram dan perdarahan di vagina. Ini masuk lagi gawat janin. Kram, perdarahan di vagina. Sedangkan sudah mau partus dia perdarahan lebih dulu. Seharusnya melahirkan dulu, bayinya keluar, baru ada sisa-sisa darah keluar. Itu pun pada saat proses persalinan sudah berjalan, sudah lahir dan perdarahan itu juga masuk sudah masuk juga di patologi. Akan tetapi di sini kita masih di dalam janinnya ini karena gawat janin, berarti masih di dalam perut. Dia sudah mengalami perdarahan. Bisa paham? Ya, Bu. Betulan gini? Iya, Bu. Sampai saya lanjut terus baru tidak ya? Tolong kalau ada yang ini bisa langsung. Selanjutnya, detak jantung janin sangat cepat, tidak beraturan atau bahkan menurun. Sama penjelasannya yang tadi. Kan jelas ya? Karena sama tadi penjelasannya. Ya, dia detak jantungnya janin sangat cepat, duk 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 pada saat kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan layanan atau Doppler. Dia punya duk 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 kalau cepat, ya. Tidak beraturan. Yang tadinya duk 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 duk. Misalnya dia tidak beraturan, paham ya? Boleh ya? Karena kita sudah tahu bunyinya detak jantung janin itu. Atau bahkan menurun artinya dia di bawah 120. Dia sudah masuk gawat janin. Perhatikan baik-baik apa yang ada di kepala kalau janin gawat janin. Dia harus diapakan? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tapi sebelum saya sebelumnya saya apa coba di kepala kalau gawat janin dengan posisi detak jantung yang ini apa yang harus kita lakukan sebelum saya jelaskan di slide selanjutnya. Apa kira-kira? Bayinya intinya harus segera dilahirkan, diselamatkan baik bayinya ataupun ibunya. Mau SC, mau kita melakukan induksi, mau apa, intinya harus lahir. Kalaupun belum waktunya lahir, memang masih bisa diselamatkan. Ya, kita memberikan nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya, sampai sini paham ya? Ya, Bu. Boleh saya lanjut ya? Ya. Penyebab bayi kurang oksigen. Kita di sini lagi penyebab bayi lahir kurang oksigen. Kalau gawat janin yang tadi kita bahas itu sebelumnya, dia berpotensi lahir dengan kurang oksigen atau O2 pada bayinya, ya. Jadi kita bahas lagi penyebabnya, ya. Nah, Dek, penyebabnya ya. Oke, yang pertama adanya tekanan pada tali pusat skala 2. Itu tadi saya bilang, lamanya janin lahir ada beberapa, salah satunya nih sudah ada tali pusatnya. Nih, adanya tekanan tali pusat. Yang saya tadi bilang, saya bahas tali pusat, tapi yang lilitan tali pusat. Kalau ini dia adanya tekanan, entahkah dia tertindis dengan jari-jari atau bagian-bagian tubuh dari janinnya. Apakah dia terlilit? Kalau dia terlilit juga itu, apalagi beberapa putaran atau dia terlilit di tangan, otomatis dia akan mengalami tekanan. Artinya yang tadinya ini tali pusat, dia tertindis, ataupun dia terlilitnya agak ini, otomatis dia mengalami tekanan tali pusat. Paham ya? Penyebab bayi lahir kurang oksigen, lilitan tali pusat, tertekan tali pusatnya bayinya lahir dengan kekurangan O2 atau oksigen. Penyebabnya
Kalau O2-nya kurang artinya bayinya akan apa? Kalau kekurangan O2. Apa kalau O2? Bernafas, makanya ada bayi lahir bernafas menggap-menggap. Ya, atau dia bisa dikategorikan kalau hematologi asfiksia. Bayinya yang tidak menangis. Kan kalau lahir bayi langsung nangis. Tapi kalau ada penyebab-penyebab seperti ini, kekurangannya oksigen, berarti dia tidak akan menangis. Dia masuk lagi bayi asfiksia. Ya, bayi yang tidak langsung nangis. Nah, di situ lagi kita melakukan penanganan ya. Tidak usah berhenti di situ. Ini kita harus fokus penyebab bayi lahir dengan kekurangan oksigen. Yang pertama tadi ada tekanan pada tali pusat, skala 2. Terus ketuban pecah dini. Kalau ketubannya ibu belum waktunya melakukan persalinan, terus ketubannya sudah pecah, bisa lagi kekurangan O2. Fatalnya kalau kekurangan O2 berarti jadinya gawat. Kalau gawat berarti apa? Bisa mengakibatkan kematian pada janin, ya. Bukan cuma janinnya juga, kalau ibunya sudah berpengaruh, bayinya juga. Kan kita prinsipnya bidang kan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Sudah banyak bidan di seluruh Indonesia, artinya itu yang namanya kematian pada ibu dan bayi itu pasti menurun, ya. Pasti secara ini karena banyak bidan dan dokter, objin dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu, bukan tidak tahu, tapi masih agak tinggi sampai sekarang. Tapi ada penurunan, alhamdulillah. Berarti kebidanan atau melahirkan seorang bidan itu yang profesional berarti berhasil ya. Karena itu tujuannya salah satunya. Ketuban pecah dini. Jadi kalau misalkan ketubannya pecah secara dini, belum waktunya pecah dan sudah pecah, apa yang tindakan kita sebagai seorang bidan? Apa yang harus kita lakukan pada saat ketubannya ibu sudah pecah? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, meminta ibunya untuk istirahat di tempat tidur. Tapi VT dulu, benar enggak yang keluar itu ketuban, air ketuban? Jangan sampai dia keluar urinnya, tapi pasiennya bilang ketuban. Jadi kita lakukan VT, pemeriksaan dalam, periksa dulu ibunya. Oh iya, ketubannya sudah pecah. Sedangkan baru pembukaan 2. HOTS-nya baru HOTS 1 misalkan. Paham? Pembukaan kan dari pembukaan 1 sampai 10. Sedangkan dia baru 2. Lahirnya nanti kan di 10. Berarti masih lama kan? Iya. HOTS-nya juga HOTS 4. Sedangkan dia sudah baru HOTS 1, masih tinggi, masih di atas. Nah, ketubannya sudah pecah. Bagaimana ceritanya? Berarti dia tidak normal, masuk patologi. Bisa mengakibatkan penyebab dari kekurangan O2 untuk janinnya. Penanganan, ibu bidan saya agak cepat. Penanganannya, baringkan ibu, periksa, lakukan VT. Ingat ya, catat di dalam kepala diminta. Kan ini sebentar ini yang kita bagikan ya, teori untuk hari ini. Lakukan VT, benar bahwa pecah ketubannya. Karena jangan percaya sama pasiennya, ibu pecah ketubanku, jangan tanpa VT. Karena jangan sampai cuma urinnya dia kencing, dia pikir itu air ketuban, ya. Periksa, lakukan VT. Oh iya, ketuban sudah pecah, sudah negatif, ya. Pecah dan masih pembukaan 2, HOTS masih 1, artinya belum bisa pecah. Yang harus kita lakukan, minta ibunya, tapi lihat lagi kekurangannya, apakah pecahnya ini sudah banyak, sudah mau kering atau belum. Tapi kalau belum, masih sedikit yang keluar, masih bisa kita anjurkan ibunya untuk tetap berjalan supaya bayinya turun, ya, HOTS-nya turun dan pembukaannya juga semakin meningkat, ya. Anjurkan dia berjalan. Tapi kalau sudah banyak ngerembet, sudah banyak keluar air ketubannya, jangan sama sekali. Anjurkan ibu untuk naik di atas, perbanyak minum, istirahat, ya. Dan kita juga bisa melakukan intinya harus berbaring, minum air putih, istirahat total ibunya sembari kita tetap ngecek pembukaan dan HOTS-nya, ya, untuk mengetahui persalinannya. Sampai sini yang kedua poin ini jelas? Atau ada yang ditanyakan? Jelas ya? Baik, induksi persalinan. Tadi sudah ketuban pecah dini. Ini induksi persalinan. Ini bisa kita lakukan induksi persalinan pada saat ketuban pecah. Sedangkan tadi pembukaannya saya bilang pembukaan 2, ketuban sudah pecah, lakukan induksi persalinan untuk mencegah penyebab dari lahirnya
janinnya kekurangan O2. Berikan induksi. Biar bayinya kita rangsang, berikan obat untuk supaya terjadi pembukaan dan penurunan dan bayi bisa lahir. Paham ya? Paham toh? Sudah sampai di sini paham ya? Ya, Bu. Tentang induksi, ya, melakukan induksi pada proses persalinan untuk mencegah kedua ini di atas supaya cepat lahirnya. Ya, kembali lagi fokus ke penyebab bayi lahir dengan kekurangan oksigen. Lakukan cepat induksi persalinan. Ya, penyebab-penyebabnya ini yang terjadi. Ini penyebab-penyebabnya semua. Selanjutnya lahir prematur sebelum 37 minggu dan paru-paru belum berkembang dengan sempurna. Yang lahir di bawah atau 27 minggu bisa juga berakibat kekurangan O2, oksigen. Ya, paham ya? Bisa juga terjadi kekurangan O2 sebelum 37 minggu. Yang mau saya tanyakan, memangnya normalnya berapa minggu, Bu Bidan? 30 sampai 40. 39 sampai 42 minggu. Nah, 39 minggu sampai 42 lahir itu normal. Di bawah dari itu dia tidak normal, dia disebut prematur. Ya, kalau di apa lagi? Kalau di lewat dari 42 apa lagi namanya? Serotinus, lewat dari normalnya. Karena normalnya 39 sampai 42. Jadi lewat lagi dari 42 namanya serotinus. Tahu Ki? Prematur, serotinus. Prematur kurang dari 39, 42 disebut, di atas dari 42 disebut serotinus. Itu juga harus lahir ya, harus cepat lahir. Baik, sampai di sini bagaimana? Paham? Nanti saya bertanya loh ya. Kita catat di semua. Catat dan simpan di kepala ya. Nah, untuk kita praktekkan nanti di bawah di rumah sakit ataupun puskesmas biar bisa lebih paham. Karena kita harus jadi bidan profesional. Kalau sekarang kalian belum bidan tapi anak praktek yang paham. Jadi pada saat turun di rumah sakit, teori kita kuasai, praktikum kita kuasai, di bawah kita bisa bersahabat dengan pasien. Pasien bisa percaya dengan kita, tapi kalau kita tidak kuasai teorinya, praktikumnya tidak, mau apa dibikin di bawah di rumah sakit? Untuk apa? Paling nggak, saya tidak mau ditolong sama anak praktek, saya tidak mau. Tapi kalau kita tampil percaya diri, dikuasai teori, dikuasai praktikum, saya bidan ini mau, bidan siapa nih? Habibah mau bu saya. Bukan dikit lagi dipanggil anak praktek, tapi bidan nih. Betapa bangganya. Jadi tolong perhatikan setiap teori yang dibawakan semua sama dosen-dosennya, bukan cuma saya. Tapi saya betul-betul harus dipahami setiap slide ya, harus ada tersimpan. Sampai yang kemarin yang tadi yang saya jelaskan, saya tanya ulang lagi, paham ya? Paham insya Allah ya? Ya, Bu. Atau saya membawakan terlalu lancar, terlalu cepat atau apa, boleh juga diberikan masukan. Jangan sampai saya terlalu ini. Sudah pas? Pas, Bu. Baik, kalau begitu saya lanjut. Meskipun kita lagi puasa tapi teori harus masuk ya. Tidak ada ini ya. Karena sekarang kita lagi puasa. Penanganan gawat janin. Tadi penyebab-penyebabnya. Ini kita masuk di penanganan gawat janin. Yang pertama, mengubah posisi ibu. Berarti ini penting posisi ibu karena dia di atas. Poin pertama, ya. Poin pertama, mengubah posisi ibu karena gawat janin salah satunya juga menyebabkan tadi apa? Kekurangan oksigen atau O2. Mengubah posisi ibu. Kalau dia sudah di meja persalinan, posisinya ibu kan terlentang, ya. Tapi untuk mengurangi tadi, kita kembali lagi flashback belakang tadi di slide O2, kita fokus ya di O2 ya. Gawat janin ini O2-nya ya. Tadi dia itu posisi ibu, merubah posisi ibu. Posisi ibu kan terlentang ya. Tapi kalau kita mau O2-nya, asupan O2-nya masuk dengan baik dan benar, miring kiri, harus kiri, bukan kanan. Karena jantung ada di kiri. Nah, kalau kita praktek nanti di rumah sakit ataupun puskesmas, miringkan ibunya dengan posisi kiri. Kalau dia pembukaannya angkat kakinya, jadi dia seperti ini. Tetap kan kalau dia berbaring kan dibuka seperti ini kan. Jadi kalau dia miring, kita miringkan dia badannya di kiri. Nah, tidak ada kanan, tidak boleh kanan, dia kiri. Ini mengatur posisi ibu. Angkatlah ininya. Jangan bilang dicari lagi nyamannya, karena ini ibu masuk patologi. Yang mau kita nyamannya itu posisi nyaman, mau terserahnya ibu maunya seperti apa, itu
kiri. Paham? Nah, praktek kan gitu di puskesmas ataupun di rumah sakit pada saat adik-adik praktek. Ya. Yang kedua, memastikan ibu terhidrasi dengan baik. Terhidrasi, kekurangan minum. Kasih minuman yang manis-manis. Kalau mau yang lebih praktis lagi, beli teh kotak. Ibu yang ingin melakukan persalinan ada di sampingnya teh kotak. Ya, kalau kita melakukan ini tanya memang lagi ada teh kotak tak? Apalagi kalau dia suka yang dingin teh kotak dingin. Yang penting manis. Kalau ada yang lebih manis lagi, maksudnya kita bikin sendiri tehnya, tambah gulanya lebih bagus lagi. Karena gula itu menambah energi, apalagi cairan ya. Jadi minum perbanyak dan yang manis-manis supaya ada tenaga sebentar untuk melakukan melakukan persalinan. Ya. Selanjutnya, memastikan ibu memiliki oksigen yang cukup. Ini kan tadi kalau kita sudah lakukan keduanya ini dengan baik dan benar, kita pastikan nih oksigen yang cukup. Sudah masuk ke oksigennya dengan baik dan tidak, dengan posisi miring, dengan memberikan air yang manis-manis ataupun air saja kalau ini tidak mau ya, tapi lebih bagus lagi kalau yang manis-manis biar bertenaga. Paham sampai sini? Bisa ya? Yang terakhir kita lakukan SC. Operasi sesar apa? Apa SC? Sesarian apa? SC. Sesarian apa? Apa Bu? Siapa yang bisa? Seri apa? Ya, satu semuanya apa? Ya, ini SJ, ini disingkat. Sebenarnya kalau secara teori itu tidak seperti ditampilkan, tidak boleh. Tapi saya sengaja singkat biar kalian berpikir dan tahu. Ya apa? Seseria. Ya, memang kalau masih ini diminta. Ini tindakan belakangan paling terakhir. Upayakan kalau bagus tidak gawat janin, jangan operasi dulu, kasihan. Upayakan normal. Karena kita tahu sendiri operasi itu banyak efek sampingnya. Setelah operasi kita tahu itu dibedah, dikeluarkan. Nanti ibunya kasihan lama penyembuhannya. Mana lagi kalau perawatan lukanya tidak baik dan benar. Dia lama keringnya, ada lagi penyakit, timbul lagi penyakit. Itulah kita perempuan. Jadi kita ini sebagai bidan sangat bangga. Kita sudah perempuan, kita bisa lagi dampingi perempuan untuk melahirkan. Tapi bidan yang profesional betul-betul tidak ada indikasi untuk SC, jangan lakukan SC. Normal ki. Nah, usahakan dulu normal. Kecuali memang dia bayinya besar, tidak sesuai dengan panggulnya, jangan tunggu bilang, saya harus lahir normal ibu. Jangan ki. Makanya pahami ki, yang mana patologi, yang mana fisiologi. Secara teori, secara praktikum, supaya kita bisa bedakan. Jangan sampai itu tadi bidan desa sudah bayinya bayi besar, panggulnya ibu kecil, otomatis dia nggak bisa lahir normal. Tapi kita upayakan selalu tidak ada apa-apa. Ketubannya masih utuh, misalkan ya kita VT, ketubannya masih utuh, bagus, pelepasan bagus, lendir dan darah. Tapi kita tidak ukur, tidak lakukan pengukuran ini bayinya. TBJ-nya janin, bayi besar, panggul sempit, mau dipastikan untuk normal, mau dipaksakan untuk normal, mati janinnya. Bagus kalau masih janin yang mati. Kalau sudah berpengaruh sama ibunya, bukan makin menurunkan angka kematian ibu dan bayi, tapi meningkatkan. Karena bidan yang tidak memiliki ilmu yang banyak. Pada saat dosennya menerangkan teorinya, praktikumnya, main HP ataupun apa, tapi di sini tidak ada. Alhamdulillah anak-anakku di sini semuanya sudah sangat ini ya. Pada saat kita bawakan materi semuanya ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau jelas? Jelas banget ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau jelas berarti saya nanti sisa bagikan link untuk tugasnya. Saya sudah jelaskan semua ini, saya kasih lagi tugas ya. Adik-adik seperti biasa. Ya? Ya, Bu. Paham betul? Tidak ada yang mau ditanyakan? Paham. Karena cuma sampai di sini untuk kita bahas gawat janinnya, ya, yang berkaitan dengan O2, kekurangan O2 atau oksigen. Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Nanti saya bertanya di
pertemuan selanjutnya. Pahami Ki betul-betul apa yang saya bawakan hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh sekarang. Kalau tidak ada berarti saya anggap sudah jelas semua, sudah paham semua. Nanti di pertemuan selanjutnya seperti biasa saya kuis dulu. Jadi pahami Ki ini sembari saya kasih bagikan tugas. Ya? Boleh? Sepakat? Setuju? Setuju. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi ini. Saya tutup materi pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan untuk hari ini.